Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Re Channel. Pada kesempatan kali ini, Re Channel akan kembali membahas soal-soal persiapan dalam menghadapi seleksi P3K Badan Gizi Nasional tahun 2025 yang akan dibuka sebentar lagi. Persiapkan diri kalian dengan baik. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Jangan lupa ada kuis di akhir video yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Langsung saja kita ke soalnya. Soal nomor 1. Salah satu faktor penentu keberhasilan operasional di Badan Gizi Nasional adalah kemampuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Mengapa hal ini penting? A. Supaya semua unit bekerja secara terpisah. B. Karena Monef dapat menggantikan seluruh rapat koordinasi. C. Agar laporan dapat disusun tanpa melibatkan data lapangan. D. Untuk memutuskan pemberhentian petugas lapangan yang tidak kompeten. E. Untuk memastikan proses pelayanan berjalan sesuai rencana. Salah satu faktor penentu keberhasilan di Badan Gizi Nasional adalah kemampuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi adalah kunci untuk memastikan operasional berjalan secara efektif, akurat, dan sesuai target, serta memudahkan dalam mengidentifikasi area yang kurang maksimal, sehingga harus dilakukan perbaikan untuk kedepannya. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah E, untuk memastikan proses berjalan sesuai rencana. Lanjut ke soal nomor 2. Langkah pertama yang harus dilakukan seorang penata layanan operasional dalam perencanaan proses pelayanan di Badan Gizi Nasional adalah A. Menyusun rekomendasi perbaikan sebelum data tersedia. B. Mengumpulkan data kebutuhan program dan kondisi lapangan. C. Menetapkan anggaran lanjutan tanpa konsultasi. D. Menghubungi pemasok untuk menyiapkan logistik. E. Membuat laporan akhir pelayanan. Dalam melakukan perencanaan, seorang penata layanan operasional harus memulai dari langkah awal terlebih dahulu, yakni mengumpulkan data kebutuhan seperti jumlah sasaran gizi, kondisi daerah, kapasitas petugas, hingga ketersediaan logistik. Tanpa adanya data tersebut, suatu perencanaan tidak akan menghasilkan output yang maksimal atau bahkan tidak tepat sasaran. Jadi jawaban yang tepat adalah B, mengumpulkan data kebutuhan program dan kondisi di lapangan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, maupun kedinasan yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Penggunaan komunikasi daring berbasis video membantu tim Badan Gizi Nasional untuk mempercepat koordinasi lintas daerah. Manfaat utama yang paling relevan adalah A.
menghilangkan hambatan jaringan internet di daerah terpencil. B. Menghapus kebutuhan rapat tatap muka selamanya. C. Memungkinkan komunikasi sinkron secara visual, sehingga pengambilan keputusan lebih cepat. D. Mengurangi kebutuhan pelaporan tertulis secara keseluruhan. E. Membatasi jumlah peserta rapat agar lebih fokus. Video conference memungkinkan komunikasi secara real-time dengan ekspresi maupun visual yang jelas. Ini mempercepat pengambilan keputusan dalam koordinasi program gizi, terutama lintas wilayah. Dengan adanya komunikasi yang menampilkan ekspresi dan visual yang jelas, juga akan meminimalisir adanya kesalahpahaman dalam transfer kebijakan maupun tugas yang akan dikerjakan. Jadi jawaban yang tepat adalah C, memungkinkan komunikasi sinkron secara visual, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Soal nomor 4. Seorang penata layanan operasional ditugaskan melakukan pengawasan penyaluran bantuan program gizi ke beberapa daerah. Apa langkah pertama yang paling tepat dilakukan sebelum proses pengawasan dimulai? A. Melakukan verifikasi fisik barang yang sudah dikirim ke lokasi. B. Mengumpulkan dan meninjau data dasar penyaluran dari sumber resmi. C. Membuat laporan evaluasi sementara untuk pimpinan. D. Menyusun jadwal kunjungan lapangan tanpa melihat data awal. E. Menghubungi seluruh petugas daerah untuk meminta klarifikasi awal. Langkah pertama dalam pengawasan adalah mengumpulkan dan meninjau data dasar penyaluran, seperti data jumlah bantuan, jadwal distribusi, lokasi penerima, maupun dokumen pendukung. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan data yang akurat, sehingga langkah berikutnya yang meliputi koordinasi lapangan, verifikasi fisik, hingga evaluasi juga dapat berjalan secara tepat sasaran. Jadi jawaban yang tepat adalah B, mengumpulkan dan meninjau data dasar penyaluran dari sumber resmi. Soal nomor 5. Apa manfaat utama dari melakukan survei kinerja dalam layanan operasional di Badan Gizi Nasional? A. Mengubah seluruh SOP tanpa analisis mendalam. B. Mengurangi kebutuhan koordinasi antar unit. C. Mengurangi jumlah laporan yang harus dibuat. D. Mencari kesalahan petugas lapangan untuk memberi sanksi. E. Mengetahui tingkat efektivitas layanan berdasarkan data nyata. Manfaat utama survei kinerja operasional di Badan Gizi Nasional adalah untuk mengetahui masalah gizi nyata yang ada di dalam masyarakat, mengukur efektivitas program seperti adanya makan bergizi gratis, menjadi dasar perumusan kebijakan dan intervensi gizi yang tepat sasaran, serta meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi layanan untuk pembangunan SDM jangka panjang, memastikan program tetap relevan, mengidentifikasi kendala, dan mengadaptasi strategi secara berkelanjutan. Jadi jawaban yang tepat adalah E,
untuk mengetahui tingkat efektivitas layanan berdasarkan data nyata di lapangan. Soal nomor 6. Dalam penerapan standar pelayanan, kualitas komunikasi dengan penerima layanan sangat krusial. Sikap yang harus ditunjukkan petugas adalah: A. Fokus pada pekerjaan administrasi tanpa interaksi. B. Mengarahkan penerima layanan untuk mencari informasi sendiri. C. Menjawab seperlunya agar tidak menghabiskan waktu. D. Menghindari pertanyaan sulit. E. Memberikan penjelasan jelas, ramah, dan mudah dipahami. Kualitas komunikasi merupakan indikator penting dalam standar pelayanan. Standar pelayanan komunikasi di BGN berfokus pada empati, keterbukaan, dan efisiensi, baik melalui layanan call center 127 ataupun kanal digital seperti WA ataupun email untuk mempermudah akses publik. BGN menerapkan target penyelesaian konsultasi secara cepat, maksimal 1 jam, dan pengaduan ditangani secara serius, serta memperkuat komunikasi publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada program makan bergizi gratis, dengan memastikan pegawai punya kemampuan komunikasi baik dan layanan mudah diakses. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Memberikan penjelasan secara jelas, ramah, dan mudah dipahami. Soal nomor 7. Langkah awal yang harus dilakukan seorang penata layanan operasional dalam proses pengadaan barang di Badan Gizi Nasional adalah: A. Mengirimkan barang ke lapangan sebelum ada persetujuan. B. Menyusun spesifikasi kebutuhan barang secara jelas dan terukur. C. Mengurangi jumlah barang untuk menekan anggaran. D. Langsung membuat kontrak pembelian. E. Memilih penyedia barang yang paling dikenal. Pengadaan barang harus dimulai dari penyusunan spesifikasi teknis agar barang yang dibeli sesuai kebutuhan program gizi. Tanpa spesifikasi, proses seleksi penyedia dan pengendalian mutu beresiko salah sasaran. Dalam hal ini, khususnya untuk program seperti makan bergizi gratis, dimulai dengan identifikasi kebutuhan, perencanaan, dan persiapan pemilihan penyedia melalui platform resmi BGN. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Menyusun spesifikasi kebutuhan barang secara jelas dan terukur. Soal nomor 8. Tujuan utama penerapan sistem pengelolaan dokumen elektronik di Badan Gizi Nasional adalah: A. Menghapus seluruh dokumen fisik secara total. B. Membatasi jumlah pihak yang dapat membuat dokumen. C. Memastikan dokumen dapat disimpan, dicari, dan diakses dengan cepat dan aman. D. Menghilangkan kebutuhan backup data. E. Mengurangi kebutuhan koordinasi antar unit. Tujuan utama penerapan sistem pengelolaan dokumen elektronik di BGN adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas
dalam pengelolaan dan penyimpanan data serta informasi gizi, sehingga dokumen dapat diakses dengan cepat, mudah, dan aman. Mendukung perumusan kebijakan yang efektif berbasis bukti nyata, serta memastikan ketersediaan informasi untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat sasaran, guna mencapai ketahanan gizi nasional. Jadi jawaban yang tepat adalah C, memastikan dokumen dapat disimpan, dicari, dan diakses dengan cepat dan aman. Lanjut ke soal nomor 9. Tugas utama seorang penata layanan operasional dalam pengelolaan sumber daya pada kegiatan operasional Badan Gizi Nasional adalah: A. Menentukan anggaran tahunan organisasi secara mandiri. B. Melakukan penelitian laboratorium terkait kandungan gizi pangan. C. Menentukan target program gizi nasional. D. Mengatur penjadwalan petugas antar layanan berjalan efektif. E. Menyusun kebijakan strategis nasional terkait gizi masyarakat. Tugas utama penata layanan operasional yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, yakni mengatur dan memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan operasional tersedia, didistribusikan dengan baik, dan digunakan secara efisien. Sumber daya ini meliputi tenaga kerja, peralatan, bahan baku, teknologi, serta anggaran yang digunakan. Jadi jawaban yang tepat adalah D, mengatur penjadwalan petugas agar layanan berjalan efektif. Rechannel mau umumin kalau channel ini punya produk rekomendasi yang bisa membantu proses belajar dan keseharian kalian. Kalian bisa intip produknya dan pilih yang paling cocok untuk kalian. Rechannel akan sangat senang kalau kalian cocok dengan produknya dan membelinya. Berikut ini ada kuis yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban kalian di kolom komentar dan akan kita bahas pada video selanjutnya. Tugas utama penata layanan operasional dalam pembuatan laporan kegiatan Badan Gizi Nasional adalah: A. Merancang struktur organisasi nasional bidang gizi. B. Menetapkan kebijakan peningkatan mutu gizi masyarakat. C. Mengumpulkan dan menyusun data kegiatan secara sistematis. D. Melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel pangan. Dan E. Menentukan indikator nasional keberhasilan program gizi. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.